silakan kalian membuat kata motivasi atau kata-kata yang bisa membuat kamu semangat dari kata-kata jujur. Sudah? Paham? Paham. Oke, bisa dimulai? Bisa. Kalau saya menunjuk nama, nanti langsung ya. Bisa? Bisa. Udah? Paham? Paham. Fatima. Jangan berbohong karena berbohong Mbak. Nanti tidak dengar. Kemudian Aska. Dengan kata-kata jujur, Kak. Apa, Kak? Blank. Jujur adalah isu blank. Melisa. Kejujuran adalah kunci kesuksesan. Blank. Apa ya? Malia. Dengan kata-kata jujur. Saya lanjutkan lagi. Karama. Dengan kata-kata jujur. Jujur adalah perilaku yang baik. Oke. Kemudian Verena dengan kata-kata jujur. Jujur menjauhkan Jujur menjauhkan. Hah? jujur menjauhkan kita dari rasa gelisah. Oke. Mungkin seperti itu dulu asumsinya. Sebelum kita mulai ke materi, kita beri opas untuk edukasi. Kemudian karena materinya kejujuran, jadi Bu Rita di sini kenapa sih kita harus jujur? Jadi tujuan pembelajaran kali ini itu supaya dari kalian itu punya sikap perilaku yang jujur. Kemudian tujuannya lagi itu menunjukkan sikap jujur yang kalian miliki di dalam masyarakat. Kemudian menciptakan sifat jujur untuk diri kalian sendiri. Kemudian nanti saya akan menayangkan video. Nah, nanti silakan membentuk kelompok. Kemudian nanti saya kasih kertas per kelompok. Saya kasih kertas. Nanti silakan ditulis apa sih pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video yang akan nanti saya tayangkan. Itu, oke. Pembentukan kelompoknya bisa dimulai dulu. Sudah. Videonya bisa ditayangkan.
Sudah ya? Oke, sebelumnya adakah di kelas ini yang suka berbohong? Ya? Oh, kalau berbohong dengan diri sendiri pernah. Apa yang kamu dapatkan ketika kamu berbohong? Perasaan apa sih yang ketika kamu berbohong dengan diri kamu sendiri, perasaan apa yang ada yang kamu rasakan? Takut, sedih, apalagi menyesal. Karena hari ini tadi sudah saya tayangkan video, saya kan tadi sudah saya suruh membagi kelompok ya. Saya bagikan satu lembar kertas, kemudian tadi tayangan videonya silakan dikerjakan tugasnya. Nanti setelah dikerjakan tugasnya, nanti silakan dua orang saya suruh maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kejujuran yang telah saya dan kelompok saya diskusikan sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya, Fatimah, dan Angelina Melisa Ola, dan juga Tasya Kristiani, dan Malia Dini Adaluka, serta Indiana Asyati Kamal. Berikut kesimpulan dari video kejujuran yang telah kami evaluasi. Berbuat jujur pasti sulit, tapi itu akan menjamin kita untuk dipercaya orang lain. Dan kesannya akan dari video ini akan berada oleh Angelina Melisa Ola. Yaitu, janganlah menjadi orang yang curang karena kita tidak tahu keadaan orang yang kita curangi. Bisa saja ketika seperti yang di video tadi, orang itu tidak mampu tetapi kita curangi, bisa dibilang sama saja kita mendolimi orang tersebut ya. Untungnya orang tersebut jujur ketika menemukan uang. Kalau enggak, gimana nasibnya itu? Jualan itu sekali itu. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ya. Udah. Karena tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok yang kedua yang mau maju. Miss Bo, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kelompok 1 yang beranggotaan dengan saya Sri Pertama dan ini Serena Natasha Agnia. Ada juga Penang Darajati, Andita Nisa Dewi, Anita Cahaya Putri, dan juga Evelyn Alvida Ignasia. Berikut dari video yang telah ditayangkan, kita menyimpulkan kesimpulan yang kami dapatkan bahwa perilaku jujur itu lebih baik dari apapun. Karena jika kita berbohong akan kehilangan sesuatu. Dan juga seperti yang kita lihat dari video tersebut, berbohong justru merugikan diri kita sendiri dan dibantu dengan rasa takut karena kehilangan uang tersebut. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Ayo. Bima sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kami. Itu yang pertama ada Aska, 2 Ferdiansyah, 3 Misbahul, 4 Zarda, 5 Rifan, dan 6 saya Galang. Kejujuran dapat dimakan dari rasa gelisah dan rasa takut. Dengan jujur kita bisa hidup tenang dan dapat dipercaya orang lain. Maka jangan sesekali berani berbohong pada orang lain karena akan merugikan diri kita dan orang lain. Kesimpulan dari video tersebut adalah tetaplah menjadi orang yang jujur dalam keadaan apapun. Berbohong akan menghantui kita dengan rasa gelisah, takut, dan rasa bersalah. Sekian dari kami. Ada yang mau ditanyakan? 5 manfaat jujur. 5 manfaat jujur. Satu, dapat dipercaya orang lain. Menyelamatkan kita dari rasa gelisah. Salam. Hidup jadi tenang. Kalau
Melayu gambar waktu. Wassalamualaikum. Kasih gambar waktu. Wassalamualaikum. Kalau yang bingung boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin Sebelum kami memulai presentasi tentang kejujuran, mohon izin saya ingin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama adalah saya, Muhammad Rizal, kemudian ada Neila Rahmawati, kemudian ada Naila Dini Arifah, ada Maya Febiani, dan yang terakhir adalah Emma Idasari. Dari kisah yang sudah kami saksikan, cerita itu menceritakan tentang seorang penjual loak yang dicurangi oleh sepasang suami istri demi meraup keuntungan yang lebih. Walaupun ia dicurangi, ia tetap berusaha bersikap jujur, karena kejujuran adalah kunci keberkahan dalam hidup. Jujur adalah berkata, bersikap, dan melakukan semua hal dengan apa adanya tanpa kebohongan sedikitpun atau hal yang ditutup-tutupi. Dari video tersebut, pesan moral yang dapat kita ambil adalah teruslah bersikap jujur dalam hidup, karena jujur adalah kunci dari sebuah kesuksesan dan keberkahan dalam hidup kita agar selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya dan teman saya Naila. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf, mohon ada yang bertanya? Saya, apakah kejujuran penting dalam hidup bermasyarakat? Sangat Mengapa penting. begitu? Karena dalam bermasyarakat pastinya kita bertemu dengan individu-individu lain yang pastinya berbeda pendapat dengan kita. Pastinya kita sebagai individu sangat tidak suka jika kita itu dicurangi, bohongi atau bagaimanapun itu. Pastinya dalam hidup bermasyarakat, kejujuran itu sangat penting karena itu adalah fondasi dari tali persaudaraan bersama. Ya. Apa yang akan kamu lakukan ketika salah satu temanmu ketahuan berbuat curang? Menegur. Karena sesungguhnya ketika dia berbuat curang itu adalah suatu hal yang tidak menyenangkan untuk kita ketahui. Walaupun kita peduli dengan dia, kita menyayangi perasaannya, tapi hal yang salah itu tidak bisa dibenarkan. Baik, ada pertanyaan lebih lanjut? Contoh kejujuran di dalam sehari-hari. Bisa diulangi? Contoh kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari. Misal, Naila meminjam pulpen Melisa. Namun pulpen itu hilang ketika sedang digunakan oleh Naila. Namun Naila tidak ingin jujur kepada Melisa ketika Melisa meminta pulpennya kembali, namun malah mengatakan jika pulpen itu sudah dia kembalikan. Itu adalah dari sifat bohong, itu tidak baik. Seharusnya Naila mengatakan bahwa ia menghilangkan pulpen tersebut, mengatakannya dengan jujur dan berani bertanggung jawab untuk mengganti pulpen yang sudah dihilangkan milik Melisa. Ya. Apa yang kamu lakukan jika menjadi orang yang dicurangi? Apa yang kamu lakukan? Jika kamu menjadi orang yang dicurangi? Apa yang akan saya lakukan ketika saya menjadi orang yang dicurangi? Saya akan menegur orang yang mencurangi saya. Walaupun mungkin rasanya sakit ketika saya dicurangi, saya dibohongi, namun ketika saya melapangkan rasa sabar saya dan saya juga memberikan sedikit pencerahan kepada orang yang mencurangi saya, insya Allah mungkin dia akan bertobat. Ya. Selain itu, apa yang akan kamu lakukan untuk menuntut keadilan bagi dirimu sendiri? Apa yang akan saya lakukan untuk menuntut keadilan bagi diri sendiri? Semisal dicurangi, selain menegur. Apa ya? Mungkin selain menegur, saya mungkin kalau dari saya sendiri, saya akan membiarkan dia sampai dia paham apa salahnya. Kalau memang dia sudah melewati batas dalam suatu masalah mungkin ya, dia berbohong dalam suatu masalah yang besar, mungkin jika saya tidak menegurnya, saya akan membiarkan dia sadar dengan apa yang sudah dia lakukan. Karena tidak semua manusia itu ingin mendengarkan apa pendapat kita dan dia ingin menang dengan egonya sendiri. Mungkin jika saya disuruh untuk menuntut keadilan, saya bisa menuntut dengan menegur atau membiarkan dia sampai dia menang dengan salahnya sendiri. Manfaat dari perilaku
Jujur akan membuat hati kita menjadi tenang, tidak takut akan ketahuan kebohongan karena tidak berbohong. Kemudian manfaat dari perilaku jujur yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Kemudian yang keempat, membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kita ke surga. Kemudian yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita harus jujur? Kenapa kita harus, kepada siapa kita harus jujur? Kita harus jujur dengan diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada Tuhannya. Nah, kemudian kiat-kiat menjaga kejujuran: 1. Mencari teman yang jujur dan menghindari teman yang buruk. 2. Mencari lingkungan yang jujur dan menghindari lingkungan buruk. Yang ketiga, selalu mengingat dampak buruk dari ketidakjujuran. Yang keempat, selalu mengingat Tuhan. Oke, terima kasih. Kemudian sebelumnya kita tanya, kenapa sih kita dengan diri kita sendiri itu harus jujur? Karena supaya mental kita menjadi lebih kuat menghadapi kenyataan. mental kita menjadi sehat. Kemudian jujur lagi,
ketika kita tidak berbuat jujur? Gelisah, Takut. merugikan orang lain. Pada hari ini kan kamu dapat materi layanan itu kejujuran, gitu. Bagaimana perasaan kamu? Senang. Bahagia.